Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa P37326120250 dari program studi D4 Fisioterapi kelas Ali Jenjang Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pertanyaan pertama, bagaimana mekanisme terjadinya persepsi melalui stimulasi visual, auditori, dan juga pengecapan? Di sini, persepsi adalah suatu proses di mana seseorang menyeleksi, mengatur, serta menjelaskan informasi yang didapatkan oleh stimulus atau panca indera kita yang akan menghasilkan sebuah persepsi atau tindakan dan juga perilaku. Di sini, apabila stimulasinya visual, maka saya akan memberikan contoh adanya warna hijau. Nah, warna hijau ini akan ditangkap oleh panca indera kita berupa mata dan diantarkanlah oleh saraf-saraf sensori menuju otak. Diolah datanya mengatakan bahwa warna ini adalah warna hijau dari mata. Maka dihantarkanlah kembali oleh saraf sensori menuju efektor. Efektor akan menyatakan tindakan berupa ini adalah warna hijau. Nah, itu jika stimulusnya melalui visual, yaitu melalui mata. Lalu, bagaimana dengan stimulus melalui auditori? Nah, kalau auditori, contohnya adalah sebuah musik. Jika stimulusnya berupa musik, ditangkaplah oleh organ pendengaran kita, yaitu telinga. Nah, organ pendengaran telinga ini akan mengantarkan saraf-saraf sensori, menuju otak, diolah data tersebut bahwa mengatakan ini adalah musik. Lalu, data yang menyatakan musik itu akan diantarkan kembali oleh saraf sensori menuju efektor. Efektor akan memberikan hasil berupa ini adalah musik yang didengarkan. Nah, itu jika melalui stimulasi auditori. Lalu bagaimana dengan stimulasi melalui pengecapan? Nah, stimulasi pengecapan itu adalah stimulusnya berupa rasa. Misalnya menyatakan rasa ini adalah rasa manis, maka stimulasi rasa manis tersebut ditangkap oleh indera pengecapan kita. Indera pengecapan kita yaitu berupa maka memberikan reseptor ke saraf-saraf sensori. Saraf sensori mengantarkan ke otak, menyatakan, lalu otak mengolah data tersebut, menyatakan, oh ini adalah rasa manis. Maka rasa manis tersebut diantarkan kembali saraf sensori data tersebut menuju efektor. Nah, efektor akan menyatakan bahwa ini adalah rasa manis dari indera pengecapan. Maka proses tersebut itu memakan waktu sepersekian detik untuk menyatakan bahwa itu adalah sebuah persepsi. Pertanyaan kedua, apa itu asosiasi dan juga kaitannya dengan neuroscience? Asosiasi adalah suatu proses penyeleksian dan pengolahan data yang berperan dalam proses berpikir di dalam otak. Dalam asosiasi ini, di dalam otak memiliki area tersendiri yang bisa disebut dengan area asosiasi. Area asosiasi adalah area besar di dalam otak yang tepatnya berada di korteks cerebri. Area asosiasi terdiri dari serat-serat saraf, di mana area asosiasi ini memiliki peran atau fungsi mengolah sinyal-sinyal dari area sensorik dan juga area motorik. Pertanyaan ketiga, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan secara neuroscience? Proses pengambilan keputusan secara neuroscience dibagi atas 3 proses. Proses yang pertama terjadi di neokorteks. Neokorteks berperan dalam mengatur pesan yang masuk sehingga kita dapat berpikir, berbahasa, berperilaku yang baik, dan juga mengambil keputusan. Pada intinya, proses yang terjadi di neokorteks adalah bagaimana kita dapat berpikir secara rasional. Proses yang kedua itu terjadi di otak tengah. Otak tengah memberikan respon emosional dari hasil didapatkan neokorteks. Hasil dari otak tengah dan neokorteks akan dibawa menuju proses ketiga yang terjadi di batang otak.
Proses terakhir atau proses ketiga terjadi di batang otak. Nah, batang otak ini berfungsi untuk mengambil keputusan yang didapat dari otak tengah dan juga neokorteks. Sehingga batang otak memiliki fungsi pengambilan keputusan dan bertanggung jawab dalam mengendalikan fungsi tubuh otonom. Contohnya itu adalah denyut jantung, pernafasan, dan juga suhu tubuh.